Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah yang mana beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kemudian selawat berbungakan salam, marilah kita doakan kepada Allah supaya disampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Aryo Saputra, jurusan Pendidikan Agama Islam, kuliah di Mahmud Yunus Batu Sangkar. Baiklah adik-adik semua, materi yang pertama itu adalah adab ketika berjalan. Yang pertama, adab ketika berjalan sesuai ajaran agama Islam yang pertama itu adalah pandangan mata ke arah jalan. Maka kita dianjurkan untuk melihat jalan supaya, kenapa? Supaya kita terhindar dari mara bahaya seperti kita terkena paku, terkena duri, ataupun hal-hal lain yang memberikan mudarat kepada kita diri sendiri. Yang kedua, yaitu adab berjalan itu adalah berjalan dengan gerakan yang normal. Jadi kita dianjurkan untuk bergerak dengan gerakan yang normal. Janganlah kita membuat gerakan yang baru, gerakan yang membuat perhatian orang lain kepada kita, sehingga ada cemoohan dan celaan terhadap diri kita karena apa yang telah kita lakukan. Maka sebaiknya kita melaksanakan gerakan berjalan itu gerakan-gerakan yang normal saja. Yang ketiga itu adalah berjalan tidak sambil mengerjakan aktivitas yang lain ataupun sesuatu yang lain. Maka sebaiknya kita malah meninggalkan apa yang kita kerjakan ketika kita berjalan. Kenapa? Supaya kita terhindar dari mara bahaya seperti tertabrak mobil ataupun motor dan hal-hal yang lainnya. Maka kita hendaklah meninggalkan hal-hal seperti itu dulu. Dan yang keempat itu adik-adik, fokus pada tujuan perjalanan kita. Kita harus fokus terhadap apa yang kita tujukan. Janganlah kita menunda-nundanya. Kita harus fokus terhadap tempat apa yang kita tujui tersebut. Dan yang kelima itu adalah adik-adik menjaga sopan dan santun ketika berjalan. Hendaknya kita ketika kita berjalan kita harus sopan terhadap siapapun yang kita ketemui, terutama orang-orang yang lebih besar daripada kita. Ketika kita berjalan, hendaklah kita menyapa orang itu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama bagi orang-orang yang lebih dekat kepada kita seperti kerabat, saudara-saudara kita. Baiklah, materi yang kedua itu adab makan dan minum. Adapun adab-adab dan makan dan minum yang diajarkan oleh agama Islam, yang pertama, berdoa sebelum makan dan minum. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita berdoa sebelum melakukan aktivitas tertentu ataupun sesudahnya. Terutama ketika kita hendak melaksanakan makan dan minum, kita sangat dianjurkan berdoa sebelum makan dan minum dan sesudahnya makan dan minum. Doa sebelum makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Selanjutnya doa setelahnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Maka alangkah bagusnya kita melaksanakan doa sebelum makan dan minum untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua itu ya adik-adik, menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW pernah bersabda, makanlah dan minumlah kamu dengan tangan kananmu, dan janganlah engkau makan dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Maka dari hadis di atas kita dapat pelajaran
bahwa kita diperintahkan untuk makan dengan tangan yang kanan, bukan tangan kiri. Karena jikalau kita menggunakan tangan kiri untuk makan, maka kita berguru padanya setan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga itu adalah tidak berbicara ketika makan dan minum. Kita dilarang berbicara ketika makan dan minum. Kenapa? Karena takut khawatir akan satu celaan dan cemoohan. Contohnya seperti ketika kita makan dan minum di dekat teman. Ketika kita makan dan minum, kita sambil berbicara kepada teman tersebut. Tidak sengaja makanan dan yang kita makan keluar dari mulut kita dan mengenai teman tersebut. Akhirnya itu membuat sesuatu yang buruk kepada orang lain. Maka daripada itu ketika kita makan dan minum, sebaiknya tidak berbicara terlebih dahulu. Dan selanjutnya itu adalah makan dan minum sambil duduk. Kita dilarang makan sambil berdiri, dan kita sangat dilarang makan dan minum sambil berlari. Sambil duduk saja tidak boleh, apalagi kita makan sambil berlari. Yang kelima itu adalah tidak mencela makanan. Ketika kita tidak menyukai suatu makanan, sebaiknya kita tidak mencelanya ataupun mengejeknya, karena apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah anugerahnya. Ketika kita mencela apa yang diberikan, maka kita mencelanya. Maka janganlah kita mencela makanan, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam itu adalah makan dan minum sewajarnya. Pepatah mengatakan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Alangkah baiknya kita makan sewajarnya saja. Jangan berlebih-lebihan, karena makan dan minum yang berlebihan itu adalah sifatnya setan. Seandainya kita meniru-niru setan, tempat setan adalah neraka. Baik, yang selanjutnya yaitu adik-adik yang ketujuh, yaitu adab makan dan minum. Tidak mengacak-acak makanan. Maka kita sangat dianjurkan memakan makanan itu dari tepinya piring, bukan dari tengah-tengahnya piring. Dan selanjutnya materi yang ke-8 itu adalah adab-adab makan dan minum yang ke-8 itu adalah makan dan minum yang halal. Kita sangat dianjurkan memakan sesuatu yang halal. Kita dilarang untuk memakan sesuatu yang haram. Kenapa? Karena sesuatu yang kita makan akan menjadi darah daging kita. Maka makanlah makanan yang halal dan minumlah minuman yang halal. Kemudian yang 9, memikirkan unsur higienis dari makanan tersebut. Apakah makanan ini bersih atau kotor, ada penyakitnya atau tidak. Kita harus memperhitungkan itu. Ketika kita makan sesuatu yang akan menyebabkan kita sakit, maka kita akan sakit. Maka hendaknya kita melihat apakah makanan ini patut bisa dimakan atau enggak, sehat atau enggak. Kita harus memikirkan itu. Ketika kita makan sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang membuat kita sakit, maka kita akan sakit. Tetapi ketika kita makan sesuatu yang sehat, bergizi, itu akan memberikan kebaikan pula kepada tubuh kita. Baiklah, materi yang terakhir itu adalah adab berpakaian. Adapun ada adab berpakaian yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama, berdoa sebelum memakai pakaian. Sebagaimana yang katakan tadi, kita sangat dianjurkan berdoa sebelum melakukan aktivitas tertentu ataupun setelahnya. Maka kita dianjurkan pula untuk berdoa sebelum memakai pakaian dan sesudahnya. Dan yang kedua itu adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita dianjurkan untuk memakai pakaian itu memulainya dengan yang kanan dan baru yang kiri. Jadi hendaklah kita menggunakan yang kanan dulu, baru yang kiri. Dan yang ketiga itu adalah menutup aurat. Kita sangat dianjurkan di dalam agama Islam untuk menutup aurat. Batasan aurat yang pertama, aurat laki-laki itu dari pusat hingga lutut. Itulah aurat laki-laki di dalam agama Islam. Dan yang kedua, aurat perempuan
Aurat perempuan itu adalah dari ujung rambut sampai telapak kaki itu adalah auratnya perempuan. Kecuali muka ataupun wajah dan telapak tangan. Itu barulah yang dikatakan tidak aurat perempuan. Jadi di zaman sekarang ini banyak orang yang membungkus aurat bukan yang menutup aurat. Kenapa dibilang menutup aurat, membungkus aurat? Karena seperti ini contohnya. Ketika kita membungkus suatu barang, kita akan mengetahui barang yang ada di dalamnya. Akan tergambar oleh bungkusannya. Karena kita membungkus barang tersebut. Kecuali ketika kita menutupnya, kita tidak akan tahu apa itu dan apa yang ada di dalamnya. Jadi hendaknya kita itu menutupnya aurat, bukanlah membungkus aurat. Seperti yang dikatakan ajaran Islam, tutuplah aurat, bukanlah bungkuslah aurat. Dan yang keempat itu adalah lebih memikirkan manfaat dari berpakaian. Terutama manfaat yang paling utama itu adalah mengikuti atau melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Tapi yang lainnya itu adalah untuk menghindari kita dari kepanasan ataupun hujan kedinginan. Itu adalah manfaat dari berpakaian. Dan yang kelima itulah berpakaian tidak mengundang keburukan. Seperti yang saya katakan tadi, kakak katakan, kita dianjurkan untuk menutup aurat bukannya membungkus aurat. Seandainya kita membungkus aurat, lalu orang-orang memandangnya, itu akan menimbulkan syahwat yang buruk terhadap kita. Itu akan menimbulkan pandangan buruk dari orang lain kepada kita, sehingga ada gunjingan dari orang kepada diri kita, karena ulah siapa? Ulah kita sendiri. Karena kita yang membungkus aurat kita, bukan yang menutup aurat. Mungkin itu materi yang dapat kakak sampaikan. Kakak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.